Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, maka kita semua diingatkan untuk pertama, jangan pernah kehilangan sukacita dalam kehidupan yang kita jalani. Sekalipun mungkin jalan yang kita lalui tidaklah mudah, sebab kita akan berhadapan dengan kesulitan, jalan yang berliku, mendaki dan menuruni jurang yang curam. Selama kita tidak berjalan, maka kita tidak akan pernah tahu Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang berharga dan bernilai dari setiap perjalanan kita. Untuk itu jangan pernah mengeluh dalam setiap prosesnya Tuhan, yang terkadang membuat kita sepertinya mau menyerah, karena ada dalam situasi dibelenggu, disiksa, dihianati, dijauhi, bahkan berkekurangan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita, sehingga seandainya Ia menguji kita, itu berarti kita akan timbul seperti emas. Kita dapat membandingkannya dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Ini dalam refleksi dari ayat yang ke-10a. Kemudian yang kedua, refleksi dari ayat 10b. Ada suatu ungkapan yang berkata, berpikir positif adalah cara dalam menjemput kebahagiaan. Untuk itu saudara-saudara, tetaplah berpikiran positif untuk setiap tindakan yang kita lakukan, serta memaknai segala sesuatu yang terjadi dengan berpikiran positif, sehingga itu akan menjauhkan kita dari prasangka buruk atau negatif terhadap orang lain. Hal ini juga akan memberikan sebuah semangat bagi orang lain dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana hal itu juga dibahasakan Paulus, memang selalu ada perhatian tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ungkapan ini bukanlah ungkapan yang menyindir, tapi memberikan semangat kepada jemaat yang bersusah payah memberi yang terbaik baginya. Yang ketiga, berefleksi dari ayat 11 sampai ayat 12. Selama kita hidup lebih melihat kelebihan dan keberkatan orang lain, maka pasti itu akan membuat diri kita selalu kurang dan tidak pernah cukup. Belajar untuk selalu melihat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita pasti mencukupkan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga hal itu tidak akan membuat kita merasa kekurangan, malah sebaliknya akan melatih diri kita untuk belajar dan berupaya untuk mengusahakan kecukupan dari setiap pemberian Tuhan dalam hidup masing-masing kita. Hal yang keempat, berefleksi dari ayat 13. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani. Dia ada bukan hanya pada saat-saat kebahagiaan dan masa keemasanmu yang terkadang membuat kita lupa padanya. Tetapi lebih daripada itu, Dia ada di masa-masa tersulitmu, saat kesulitan dan ketidakberdayaan untuk menghadapi dan melewati setiap badai persoalan. Dia ada bersamamu. Bahkan dalam kasih-Nya Ia memberikan kemampuan, kesanggupan untuk melewati itu semua. Dan ingatlah selalu, setelah engkau dikuatkan, engkau diangkat, engkau dipulihkan, jangan melupakan Tuhan dan kemudian mulai menyombongkan diri atas semua capaian yang kita terima dalam hidup ini. Hal yang kelima, berefleksi dari ayat 14 sampai ayat 18. Kalau kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, mengapa kemudian kita lebih memilih untuk diam tanpa respon dan reaksi? Bantulah dan tolonglah orang lain selagi kita bisa melakukannya. Ini bukan persoalan kita ada dan kaya, tetapi apakah kita mau dan rela melakukannya. Setiap pemberian yang dipersembahkan dengan sukacita pasti akan menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Itulah buah yang kita hadirkan bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang lain. Suatu persembahan yang kemudian berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Hal yang keenam, berefleksi dari ayat 19. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati semua yang akan Dia nyatakan dan sediakan dalam kehidupan kita masing-masing. Suatu kekayaan, suatu berkat yang berlimpah yang kita terima karena
kita hidup dalam persekutuan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, berefleksi dari ayat yang ke-20. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu setiap saat dan waktu. Saat dalam kelimpahan, kekurangan, kecukupan. Teruslah memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan dan pertolongan yang terus-menerus berlaku dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.